channel YouTube Hakiki Donata di video hasil kreasi kita. Kali ini saya akan membuat puding yang cantik karena ada tambahan dari edible flower. Lalu agar tampilannya lebih terlihat bunga-bunganya yang cantik itu, saya tambahkan dengan extra fructose, yaitu sirup gula yang terbuat dari singkong. Jadi kemasan dari extra fructose ada 3 nih. Yang pertama berupa jirigen, lalu plastik bag, dan kemasannya lebih ekonomis 500 ml berupa botol. Edible flower pudding nanti yang akan saya bikin ada terdiri dari 3 lapisan ya. Jadi yang pertama lapisan bening, lalu lapisan keduanya lapisan susu, yang terakhir lapisan dari puding stroberi. Yang pertama saya kerjakan tentunya lapisan bening dulu ya. Bahan-bahannya ada air 500 gram, dimasukkan jadi satu semuanya nih di dalam panci. Lalu ada extra fructose, jadi ini sirup gulanya sebanyak 80 gram. Jadi bentuknya dia kental ya, kental dan jernih. Selain diaplikasikan untuk bikin puding, tentunya untuk bikin buttercream, lalu untuk bikin roti itu tentunya bisa. Lalu ada extra royal agar sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh munjung. Saya masukkan. Langsung aja ini dimasak hingga benar-benar mendidih menggunakan api sedang. Diaduk adonannya hingga larut. Jadi pastikan dia larut ya. Jadi jangan sebelum larut lalu ditinggal pergi gitu ya. Nantinya extra royal agarnya atau bahan-bahan lainnya masih menggumpal. Diaduk, jadi masaknya pakai balon whisk biar lebih tercampur rata. Jadi setelah puding beningnya benar-benar mendidih, pancinya kita angkat dari atas kompor. Aduk-aduk dulu untuk puding beningnya, jadi jangan lantas langsung dituangkan ke dalam cetakan puding. Nanti ditakutkan bunga-bunga yang cantik ini akan layu, nanti tidak terlihat cantiknya. Jadi biarkan uap panasnya hilang dulu, baru dituangkan ke dalam cetakan puding. Bisa dibantu dengan ini ya, nyalakan kipas angin atau pancinya direndam di baskom air. Jadi untuk menurunkan suhu panas dari puding beningnya. Setelah puding beningnya uap panasnya telah hilang, baru akan saya tuangkan ke dalam cetakan. Ini nggak lantas langsung dituangkan ya untuk puding beningnya, cukup 2 sendok sayur aja. Oke, jadi seperti ini. Lanjut dimasukkan untuk memasukkan edible flowernya atau bunga yang bisa dimakan ya. Selain bisa dimakan tentunya harus aman untuk dikonsumsi. Kalau yang ini, yang oranye ini bunga kosmos atau biasanya yang kita kenal kemikir ya, yang daunnya biasanya kita makan untuk campuran pecel. Ini warnanya warna yang oranye. Lalu ini bunga kosmos juga yang warnanya kuning muda. Jadi naruhnya terserah ya, diatur aja. Lalu saya punya mini rose, jadi mawar yang kecil seperti ini. Lalu ada bunga yang ungu ini, ungu ke pink-pinkan gitu ya. Ini bunga kenop, biasanya untuk campuran bikin teh ya. Masukinnya secara acak aja. Lalu ada lagi bunga yang cantik ini, bunga pensi. Bunga pensinya ada 2, kelopak yang besar dan kecil. Jadi yang ada coraknya yang madep di bawah ya, yang kebalik, karena nanti ketika pudingnya matang atau udah mengeras kan dibalik gitu. Jadi biar kelihatan motifnya dan lekuan dari bunganya. Lalu saya tambahkan dengan buah blueberry, karena nantinya pudingnya rasanya manis dan segar. Jadi ada tambahan dari buah-buahan juga nggak apa-apa. Bisa ditambahkan dari potongan buah stroberi ataupun buah leci ya, itu juga cocok. Lalu ada bunga dianthus atau anyelir. Ini kalau anyelir ini gampang banget ditemuin ya, biasanya di pekarangan rumah beberapa orang juga menanamnya. Ini anyelir yang berwarna ungu. Jadi kalau puding beningnya dituangkan sekaligus, otomatis bunganya akan ngambang-ngambang gitu. Yang kita inginkan dia ada berada di bawah gitu. Jadi menuangkannya cukup 2 atau hingga 3 sendok sayur. Ini juga bunga pensi yang warna kuning. Lalu saya tambahkan dengan ini daun ya, daun pegagan. Biasanya
ada yang dibuat keripik maupun dibuat sayur lalapan gitu. Jadi ini rimbun sekali ya, saya penggunaan bunganya cukup banyak. Lalu bunga yang kecil-kecil ini bunga elder warna putih. Kalau ini ada wanginya ya, kalau di antara yang lain wanginya tidak terlalu ataupun tawar gitu ya. Kalau elder ini ada wanginya, rasanya ada sedikit manis. Jadi penyimpanan dari edible flower ini seumpama beli gitu ya. Jadi bisa banget seminggu itu tahan dia kalau disimpan di kulkas. Jadi keadaan tertutup, bagian bawahnya dikasih tisu. Jadi seminggu dia akan baik-baik aja, nggak layu gitu ya. Bisa ditambahkan dengan chia seed ataupun selasi. Nantinya juga lucu, ada bintik-bintik hitamnya begitu. Baru ditambahkan puding beningnya lagi, disiram. Hingga semua adonan puding beningnya masuk ke dalam cetakan ya. Nah, kalau begini bunganya nggak akan ngapung-ngapung gitu. Bisa dilihat juga puding beningnya ini benar-benar jernih, itu dari penggunaan etna fructose-nya dan penggunaan dari etna royal agar-nya. Setelah puding beningnya mulai mengeras, saya akan mulai mengerjakan untuk lapisan kedua, yaitu puding vanilanya. Bahannya ada susu cair UHT 500 gram. Lalu tentunya untuk pemanisnya saya gunakan etna fructose sebanyak 75 gram. Lalu ada etna royal agar sebanyak 5 gram. Oke, cukup. Nanti ini akan direbus ya hingga mendidih, lalu dimasukkan tambahannya yaitu hati krimer. Karena lapisan kedua ini menggunakan susu UHT, jadi harus sering kali untuk diaduk ya, biar nggak mengendap ataupun juga gosong. Gunakan api sedang aja. Sambil menunggu pudingnya vanilanya mendidih, ini puding beningnya akan saya tusuk-tusuk menggunakan garpu agar menimbulkan lubang-lubang ya, yang nantinya untuk mengikat puding susunya masuk ke lapisan puding beningnya. Jadi ditusuknya menggunakan garpu aja udah cukup, hingga bagian tengahnya saja, jangan hingga bagian dasar dari puding beningnya. Jadi acak aja untuk menusuknya. Kembali dicek untuk adonan puding vanilanya. Setelah puding vanilanya sudah mulai mendidih, langsung diangkat dari kompor, matikan apinya ya. Lalu dimasukkan hati krimer sebanyak 25 gram. Ini untuk penambah dan semakin creamy sekali pudingnya ya. Jangan lupa selalu tambahkan lagi hambar vanila sebanyak 4 gram atau 1 sendok teh. Bisa ditambahkan hambar vanila ataupun hambar pisang, jadi rasa buah-buahan ataupun esem leci ya. Rata, jadi ditunggu uap panasnya hingga hilang terlebih dahulu, baru dituang ke lapisan keduanya. Di atasnya puding bening ya. Jadi ini saya tuang secara perlahan dengan bantuan spatula ataupun dengan sendok sayur, biar tidak langsung merusak bagian dasarnya, mengingat bagian dasarnya puding beningnya tidak terlalu mengeras ya. Oke, jadi ini pas sekali nantinya kalau satu kali resep sesuai dengan loyang ini ya, ukuran 22 cm. Kita dinginkan, ini jangan ditaruh di kulkas ataupun pendingin freezer ya, cukup di suhu ruang aja dengan bantuan pendingin dari AC ataupun dari kipas angin. Kalau kepingin lebih cepat, bisa direndam di dalamnya baskom. Jadi baskomnya berisikan air, baru cetakan puding yang berisikan pudingnya ditaruh di atasnya. Jadi itu lebih mempercepat proses mengerasnya puding. Saya sisihkan terlebih dahulu, lanjut bikin ke puding stroberinya ya. Puding stroberi ada strawberry fresh, jadi dari buah segar stroberi sebanyak 140 gram, lalu ada airnya 400 gram. Kita blender antara air dan stroberinya. Jadi seperti ini jangan disaring, nanti aja disaringnya setelah semua bahannya dimasak dan matang ya. Tuangkan. Lalu ada etna fructose sebanyak 175 gram.
Lalu ada susu UHT sebanyak 140 gram. Dan ada yogurt yang plain sebanyak 100 gram. Jadi boleh pakai yang plain ataupun yang rasa stroberi, itu nggak apa-apa. Jadi ini bikin rasanya lebih segar. Dan jangan lupa dimasukkan Etna Royal Agar sebanyak 8 gram. Semua bahan ini dimasak hingga matang ya. Baru kalau sudah matang, baru disaring, ditambahkan dengan hammer stroberi. Setelah puding stroberinya matang dan mendidih besar, dimatikan apinya. Lalu ditambahkan oleh hammer stroberi sebanyak 7 gram. Nah, dari awal kan bisa terlihat ya kalau pudingnya warnanya kurang cantik. Tambahkan hammer stroberi. Selain nambah dari rasa dan aroma stroberinya semakin kuat, warnanya jadi semakin cantik. Aduk rata, lalu disaring. Akan saya cek puding vanilanya atau lapisan keduanya. Nah, ini udah cukup mengeras, tapi tidak benar-benar keras sekali gitu ya, karena untuk mendinginkannya saya tidak perlu dimasukkan ke pendingin atau ke kulkas. Jangan lupa ditusuk-tusuk juga, jadi untuk pelekat antara lapisan ketiga dengan lapisan kedua. Oke, cukup. Lalu dituang lapisan terakhir, yaitu puding stroberinya. Nah, ini dituangkan semua, jadinya bisa full 1 cup puding atau cetakan puding ukuran 22 cm. Oke, cukup. Jadi di dalamnya puding stroberi ini boleh banget diberi potongan dari stroberi fresh atau buah stroberi. Juga nggak apa-apa, kan enak ya. Lalu ketika dipotong tampilannya juga lebih cantik, ada potongan dari buah stroberinya. Ini nunggu puding stroberinya hingga mengeras ya, baru disimpan di pendingin atau di kulkas. Disimpan di kulkas kurang lebih hingga 2 jam lamanya. Nanti tinggal dicek aja atasnya disentuh. Kalau sudah cukup keras, baru bisa dikeluarkan dari cetakan, lalu dihidangkan. Jadi setelah didinginkan di dalam kulkas selama kurang lebih lamanya 2 jam, dikeluarkan dari cetakannya, gampang banget mengeluarkannya, bisa dengan bantuan tusuk gigi ya, ditaruh di sisi-sisinya, baru ditelungkupkan. Nanti akan turut sendiri pudingnya. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau menggunakan Etna Fructose dengan tambahan Etna Royal Agar untuk membekukan pudingnya ya, hasilnya akan jernih, lalu terlihat bunga-bunganya ya, tatanannya. Dan itu cara membuat edible flower pudding yang cantik, caranya gampang sekali. Silakan resepnya dicoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, jadi bisa ngerti atau mengikuti uploadan video kami yang terbaru. Sekian dari saya Anggun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.